Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Eka Setiawan. Saya adalah salah satu edukator dari channel Mari Belajar Yuk. Kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang menarik untuk dibahas, yakni permasalahan kinerja di pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena kalian sudah lihat tadi sedikit cuplikan video dan keluhan-keluhan warga Kabupaten Bekasi yang merasa pemerintah itu gak ada kerja saat ini, dan banyak sekali infrastruktur yang rusak seperti jalan yang dimana kita membutuhkan aksesibilitas jalan untuk mobilitas kita, namun di kota ini bukan di kota ya, di kabupaten ini malah rusak parah. Seperti apa nanti kita lihat di pembahasan video satu persatu, serta ada sarana pendidikan yang harusnya layak untuk dipakai untuk anak-anak sekolah, namun malah sebaliknya juga ya guys, banyak yang rusak. Kita akan kupas satu persatu juga nanti, serta masalah-masalah kewarganegaraan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Dan paling pentingnya, kita akan mengupas sedikit kinerja yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Sekilas pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat saya tinggal di Cikarang sampai saat ini. Dimulai dari terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi pada tahun 2008 oleh yang dimenangkan pada saat itu si Ibu Neneng, Haji Neneng, serta wakilnya Pak Eka Supri Atmaja pada saat itu. Mereka berdua dari Partai Golkar. Menanglah mereka itu. Namun kinerja mereka itu sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali, dimulai dari infrastruktur jalan yang rusak. Pada sampai saat ini juga masih rusak ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti di video. Bahkan sarana pendidikan juga banyak yang rusak, serta banyak fasilitas-fasilitas yang lain masih sangat butuh untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Waktu terus berjalan, 2018 sebelum Neneng mengakhiri jabatannya, Ibu Haji Neneng ditangkap oleh KPK karena kasus penyuapan mega proyek Meikarta pada saat itu yang sangat viral sekali di Indonesia. Ibu Haji Neneng ini terbukti melakukan penyuapan ke Lipo Group. Saat itu ada 8 tersangka yang ditangkap, baik dari PT Lipo Group maupun dari pihak Pemkab Bekasi. Sangat memalukan sekali. Itu sudah fatal, dan akhirnya Ibu Haji Neneng itu digantikan oleh Bapak Eka Supri Atmaja. Namun kinerjanya masih sama juga. Sampai akhirnya pada 2020 Eka Supri Atmaja dinyatakan meninggal akibat dia terkena COVID-19. Beliau dimakamkan di Cikarang dan diganti oleh pelaksana jabatan yang ditunjuk oleh Ridwan Kamil saat itu. Dan 2020 diganti oleh Bapak Dani Ramdan, yang dimana beliau adalah Kepala Dinas Bencana Penanggulangan Daerah pada saat itu di Jawa Barat, dan dia ditunjuk oleh Ridwan Kamil untuk menjabat di pemimpin Bupati Kabupaten Bekasi sebagai pelaksana jabatan. Dan yang saya positif dari kinerja dia adalah kinerja dia sangat baik pada saat itu, karena dimulai dari situlah sungai-sungai di wilayah Bekasi mulai dikuras bersih. Selama periode Haji Neneng dan Bapak Eka Supri Atmaja tuh belum ada pemimpin yang seperti itu. Dimulai dari Dani Ramdan inilah Pemkab Bekasi mulai berbenah. Namun 2021
Bapak Ridwan Kamil kembali menggantikan posisi Bupati Kabupaten Bekasi yang dimana tadinya Dani Ramdan kembali ke Ahmad Marzuki. Dia adalah Partai Golkar. Gak tahu dia kenapa bisa terpilih dari Bupati Kabupaten Bekasi pada saat itu, dan kinerja dia menurut saya kurang sekali karena proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dani Ramdan itu dihentikan secara tiba-tiba di masanya Ahmad Marzuki, dan Pemkab Bekasi kembali ke zaman Ibu Haji Neneng yang dimana tidak ada perubahan sama sekali. Dan sebuah kabar istimewa, pada tahun 2022 kemarin Ridwan Kamil menunjuk kembali Dani Ramdan sebagai Bupati Kabupaten Bekasi pada saat ini. Dan kinerjanya sudah sangat lumayan lah ya. Walau saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan kewarganegaraan yang perlu dibahas pada saat ini. Apa saja? Yang pertama adalah infrastruktur jalan. Permasalahan yang di video tadi adalah permasalahan yang sudah umum dirasakan oleh warga Kabupaten Bekasi. Video itu saya ambil pada tanggal 22 Desember 2023. Masih baru hangat sekali. Di era pimpinan sekarang masih terjadi namanya jalan rusak. Padahal kita sudah bayar pajak mahal-mahal. Namun kualitas pemerintah lah yang dibuktikan oleh video-video tersebut yang bisa kalian lihat sendiri. Bahkan tadi ada keluhan-keluhan dari warga Kabupaten Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan namanya atau saya wawancara karena ini bersifat anonim ya. Permasalahan jalan ini sebenarnya sudah sangat umum untuk dibahas dan sudah sangat fair-fair aja nih ya bagi warga Kabupaten Bekasi untuk menghadapinya. Bahkan itu menurut saya yang di video itu masih biasa. Padahal dari anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Bekasi ini infrastruktur adalah dianggarkan untuk memperbaiki jalan. Namun entah kemana uang-uang itu berada sekarang. Tapi yang saya salut adalah sedikit jalan-jalan yang saat ini sudah mulai dicor oleh pihak Pemkab Bekasi. Namun menurut saya masih setengah-setengah hati, nggak full semuanya. Jalan-jalan ini A di aspal, yang jalan B di beton. Itu jadinya nggak nggak bener lah ya. Yang jalan A bolong, jalan B bagus ya. Itulah yang dirasakan oleh warga Kabupaten Bekasi pada saat ini. Yang kedua, kalian bisa lihat lagi video ini.
Oke, yang kedua adalah permasalahan pendidikan, baik dari sarana, prasarana, dan kualitas pengajaran oleh para guru di sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya walaupun belum merasakan secara langsung kehidupan sekolah negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, tapi di sini saya bisa mengamati dari kualitas sarana dan prasarana dan berbagai teman-teman saya dan adik tingkat saya yang berada di sekolah negeri di wilayah Kabupaten Bekasi. Itu banyak sekali ya komenan-komenan yang tadi kalian bisa dengarkan sendiri, dari sarana yang kurang memadai, bahkan guru-guru mereka pun jarang mengajar atau alias sering jam kos. Dan ada cerita menarik dikit ya, saya punya adik sekolah di SDN di wilayah Kabupaten Bekasi. Saya nggak mau nyebutin nama sekolahnya, takut merusak citra nama sekolahnya ya, daripada saya ditangkap. Adalah satu sekolah di SDN negeri di Kabupaten Bekasi. Adik saya ini mengalami namanya ya diskriminasi ya dalam hal agama. Saya dari agama non muslim dan dia juga non muslim juga ya, otomatis lah ya. Dari ceritanya, adik saya ini mengikuti pelajaran namanya pelajaran agama, pendidikan agama, yang dimana pendidikan agama itu diwajibkan, ditanamkan dan dipelajari dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan lu kuliah tuh pasti ada namanya pendidikan agama. Namun di SD ini saya sangat sayang, seribu sayang yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut, karena penimpangan guru di sana, ya dimana para siswa yang beragama muslim itu pasti mendapatkan pelajaran agama. Namun ya masih itu aja masih sangat kurang, karena masih banyak kriminalitas yang terjadi dari tingkat SD. Nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dari masalah inilah muncul diskriminasi. Adik yang muslim mendapatkan pelajaran, sedangkan yang non muslim itu tidak mendapatkan pelajaran pendidikan agama, yang sedangkan itu penting sekali bagi pondasi pendidikan karakter untuk anak peserta didik. Jadi selama ini gimana sistem pendidikan agama di sekolah negeri Kabupaten Bekasi yang saya temuin di wilayah ini? Semuanya sama. Yang pertama itu mereka setiap UTS atau UAS mereka harus datang ke gereja untuk mengambil nilai. Dan ini yang uniknya ini, yang harusnya pihak sekolah yang menciptakan atau melihat pendidikan karakter siswa tersebut di sekolah dan mengetesnya baik di mata pelajaran pendidikan agama. Namun ini tidak ada sama sekali, tidak dilakukan oleh pihak sekolah. Yang melakukannya adalah pihak gereja yang melihat pendidikan karakter anak tersebut atau pendidikan agama. Dan itu merupakan salah satu bentuk minus sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang kedua ada buruknya sarana dan prasarana sekolah. Kalian lihat gambar ini? Oke. Setelah kalian melihat ini, ini salah satu contoh kasus korupsi yang bukan korupsi ya, dugaan korupsi yang terjadi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat itu di masa kepemimpinan Eka Supriyadi Atmaja. Toilet 200 juta dengan kondisi seperti itu ya, mana logis kan lah ya. Saya nggak mau takutnya saya ditangkap ya. Tapi dari kasus itu kita bisa melihat ketidakseriusan atau bercandanya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan pemerintah Kabupaten Bekasi ini dalam mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi.
Dan karena ulah mereka lah itu timbullah masalah-masalah ini, diskriminasi di dalam sekolah, bahkan diskriminasi dalam agama, yang harusnya ini tidak boleh terjadi di wilayah manapun. Karena saya sebagai calon pendidik ini merasa bahwa pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama itu adalah sebuah fondasi awal untuk membentuk pendidikan karakter di karakter peserta didik. Jadi tanpa kedua itu hancur udah pendidikan karakter. Walaupun masih ada itu, masih bisa karakter anak itu masih bisa ter terjauh ya, ter terjelek masih ya. Namun masih ada pendidikan karakter, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan aja anak-anak masih bisa melakukan hal diskriminasi ke teman-temannya. Apalagi kalau mereka tidak mendapatkan hal itu, coba kalian bayangkan. Itulah diskriminasi pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Oke. Oke, yang ketiga adalah permasalahan kali atau sungai. Hal ini bukan disebabkan kan cuman dari pihak pemerintah saja, tapi dari pihak masyarakat atau oknum yang sering membuang limbah. Yang pertama itu limbah-limbah yang harusnya tidak boleh dibuang di sungai tersebut, namun masih saja ada oknum-oknum yang bandel membuang sampahnya ke dalam sungai. Jadinya kalian bisa lihat sendiri tadi di video, sangat keruh sekali bukan sungainya. Dan yang kedua, oleh karena masyarakat itu sendiri, karena mereka lah yang sering membuang sampah sembarangan ke sungai. Yang saya lihat masih banyak warga-warga kampung di sekitar wilayah Cikarang yang di sungai-sungai itu yang tadi kalian bisa lihat itu masih banyak sekali sampah-sampah rumah tangga yang kalian bisa lihat tadi masih agak banyak ya. Dan seharusnya itu tidak boleh terjadi karena kita sebagai warga negara yang baik harus memberikan etika untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Dan apalagi di wilayah Kabupaten Bekasi ini ada TPU yang harusnya dimana masyarakat itu bisa tahu lah ya, kalau membuang sampah tuh harusnya jangan di sungai tapi ke dalam tong sampah dan dikirim ke TPU Bantar Gebang Bekasi. Namun ini juga jadi permasalahan ya TPU sekarang, namun saya tidak membahasnya di kesempatan kali ini. Dan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bekasi rata-rata sudah tercemar oleh limbah-limbah yang kalian lihat sendiri tadi warna coklat. Hal itu juga harusnya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dengan cara apa? Ya menindak para oknum-oknum nakal itu untuk tidak membuang sampah sembarangan atau membuang limbah sembarangan tanpa izin pemerintah. Karena kalian bisa lihat sendiri sungainya, dampak-dampak dari kalian membuang sampah dan membuang limbah sembarangan itu sungainya jadi bau. Dulu saya pada TK itu dulu nggak kayak gitu, sungainya masih bersih dan masih banyak ikan, bahkan bisa berenang. Sekarang ya boro-boro kalau bisa berenang di kali itu ya wassalam tubuh anda ya jadinya. Bahkan ikan aja mati, apalagi kita sebagai manusia berenang di situ ya udah wassalam jadinya. Oke. Terus dampak-dampaknya yang lain masih banyak, dampak buruk, dampak adanya dampak buruk bukan dampak baik untuk
permasalahan ini ya. Jadi itu saja. Oke. Oke, dari semua permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, yang dimulai dari infrastruktur jalan yang tidak memadai, terus ada sarana dan prasarana pendidikan yang masih juga belum memadai, serta banyak sungai-sungai yang tercemar di wilayah Kabupaten Bekasi, bahkan semuanya itu tercemar ya. Dari ketiga kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan ini bukan 100% dari pihak pemerintah Kabupaten Bekasi saja. Namun permasalahan ini juga bisa disebabkan oleh ulah kita sendiri sebagai rakyat. Nah, seperti merusak sarana pada sekolah atau vandalisme. Terus ada, kalau yang jalan tuh banyak orang yang melanggar aturan-aturan berkendara yang ditetapkan oleh pemerintah, yang sepertinya truk-truk itu ya yang biasa diberitakan. Serta kalau yang ketiga tuh banyak kan emang dari kita sendiri, yakni sering membuang sampah sembarangan. Tapi itu juga tidak bisa disalahkan kita juga, tapi perlu adanya kerjasama antara rakyat dan pemerintah untuk menuntaskan permasalahan ini. Sebenarnya simple saja, asalkan ada niat dan tekad untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kalian bisa lihat sendiri kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi, kalian bisa nilai sendiri bagaimana itu ya. Oke, sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Andres Eka Setiawan, pamit undur diri dari video ini. Goodbye.